Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrul Hadi Prabowo. Kemudian saya Ketua DKM Masjid Darussalam Taman Sari Persada Raya, Jati Bening. Sejarah berdiri masjid ini sebenarnya adalah pertama kali dulu ada masjid yang memang jadi hibahnya developer, ya. Itu masjid kecil tentunya, masjid kecil. Dan itu kita kelola, dan ada juga sebagian fasum yang dilimpahkan kepada kita umat muslim di warga Taman Sari Persada Raya. Nah, karena semangat beribadahnya dari Masjid Darussalam atau warga itu cukup besar, dan akhirnya masjid yang relatif kecil itu kemudian kita besarkan. Nah, tapi tadinya kita mau membangun di masjid yang lama, tapi karena memang itu dekat jalan, maka kita pindahkan ke tempat yang dimana ada wakaf, 2 orang wakaf tanah yang cukup untuk membangun masjid baru di dekatnya masjid yang lama. Luas dari sekarang antara yang fasos dan fasum, kemudian juga ditambah dengan wakaf, itu menjadi 4.981 meter persegi. Termasuk sebentar lagi kita akan bangun RQD atau Rumah Quran Darussalam. Dan sebentar lagi kira-kira dalam 2-3 bulan ini sudah selesai finishing untuk Rumah Quran Darussalam. Nah, kemudian kalau ditanya tentang RQD, Rumah Quran Darussalam, itu memang pengalamannya begini. Dulu kan kita dari para jamaah itu dan pengurus berkeinginan bahwa dalam dari masjid ini kan menghasilkan para penghafal Quran. Akhirnya udah sepakat, oke kita segera bikin. Nah, sampai sekarang sudah 2 angkatan, ya. Totalnya itu sudah ada 30 hufat, para hafid yang kita luluskan. Nah, nanti ke depan maka kita akan bikin 2 tahun, sehingga 1 tahun untuk menghafal 30 juz, kemudian yang 1 tahun untuk pengabdian. Apakah kita di pesantren lain atau di sekolah lain. Nah, terus karena itu rencana itu, maka kemudian warga juga sangat antusias untuk membangun rumah Quran yang besar, fasilitasnya yang besar. Maka di atas masjid yang lama kita bangun kira-kira itu bisa mungkin hampir 700 atau 800 square meter lah, dan itu cukup sekali untuk menampung minimal 50 hafid dengan santri, ya. Masjid Darussalam itu punya visi makmur bersama jamaah. Jadi kalau orang atau jamaah datang ke masjid ini, kira-kira begini, datanglah di mana ada kedamaian, datanglah ke Masjid Darussalam, ya. Jadi kedamaian itu artinya kedamaian segala macam. Jadi pada saat setelah dia datang ke Masjid Darussalam, akan makmur hatinya, dan insya Allah begitu dia datang ke rumah, pulang ke rumah akan makmur segala macamnya, ya. Inilah konsep daripada makmur bersama jamaah di Masjid Darussalam ini. Sehingga selain program-program yang memberikan pencerahan terhadap batinnya, dan kita juga mengadakan banyak hal yang sifatnya jasmaniah, ya. Kita ada bikin baksos kepada para duafa dan para fakir miskin. Itu. Nah, untuk pengajian rutin ini kita adakan setiap Sabtu subuh sama Ahad subuh. Ini sangat rutin, dan untuk sementara ini kita adakan hybrid, ya. Tapi insya Allah sebentar lagi tidak lagi hybrid, ada offline lah.
akan offline, artinya lagi kita akan benar-benar kita undang jamaah-jamaah yang sekitar sini untuk bisa datang ke masjid sini. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan kemudian makan bersama, ya, sarapan bersama di pagi hari. Dan itu ternyata kenapa konsep makmur bersama jamaah ini ternyata betul mengundang betul mereka yang datang ke sini menyumbang, kemudian kontribusi, ada segala macam, sehingga betul-betul begitu ada selesai tausiah dari pengajian, udah kita sarapan bersama. Dan itu disitulah kesempatan kita bersilaturahmi antar jamaah. Dan ini termasuk yang untuk juga bisa diketahui adalah pada saat kita iktikaf qiyamul lail pada bulan puasa, itu bisa menampung hampir 1.200. Oke, jadi kalau ditanya tentang bagaimana membangun masjid ini terutama adalah pada saat kita lihatkan tentang rencana bangun masjid. Wah, kebetulan alhamdulillah dari warga sendiri di Taman Sari Persaudaraan ini sangat berantusias mereka untuk ikut membangun ini, sehingga tanpa banyak promosi dan sebagainya, akhirnya mereka berbondong-bondong ikut infak, ikut zakat, ikut bersodakoh untuk mengembangkan masjid ini. Masjid ini paling tidak kita bangun mungkin bisa mencapai atas bawah itu sampai 8 miliar, ini 8 miliar, ya. Ini kira-kira kalau di total bisa atas bawah bisa insya Allah bisa sampai 1.000 lah, 1.000 jamaah, ya. Di atas tanah wakaf yang benar-benar tidak ada masalah, ya. Kalau ada, artinya kalau yang lain kan memang fasum yang diberikan oleh developer, ya, developer. Tapi ini betul-betul fasum yang dedicated untuk kaum muslimin, ya. Harapan kami kepada Suara Masjid, ya, karena masjid ini penting bagi istilahnya bagi umat Islam untuk lebih berkemajuan, ya. Jadi masjid ini jangan hanya untuk ibadah saja. Jadikanlah masjid ini mungkin dari Suara Masjid bisa mempromosikan bahwa masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah mahdhoh saja, tapi disitulah tempat bagaimana kita berpikir berembuk, memikirkan umat secara lebih makro gitu, ya, lebih makro. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, beliau bikin policy, bikin segala strategi tentang segala macam itu juga dimulai dari masjid. Jadi saya berharap Suara Masjid ini bisa benar-benar bisa mendorong terbangunnya, majunya masjid, ya, bukan saja hanya untuk sesuatu yang sifatnya mahdhoh, ya, tapi lebih sifatnya ibadah-ibadah yang memang bersifat berkemajuan terus gitu, ya. Jadi itu disitulah kira-kira umat Islam akan betul-betul menjadi maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa konsep utama daripada Masjid Darussalam ini? Yang pertama adalah referensi dari utama masjid ini adalah 3 masjid utama kita.
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Beberapa ornamen-ornamen yang ada, saya merencanakan dari beberapa referensi yang ada di dalam buku-buku referensi kita mengenai masjid-masjid besar yang kita harapkan kita bisa datang ke sana. Yang pertama adalah lebar daripada masjid ini kita buat sedemikian rupa dengan sistem struktur yang luar biasa, seperti di bawah tidak ada kolom di tengahnya, di atas juga begitu tidak ada kolomnya, dan semua diharapkan bahwa asma Allah ada di sekitar kita masjid ini, begitu juga Asmaul Husna yang ada di keliling daripada masjid ini. Begitu juga beberapa asma Allah yang ada di bagian atas dari masjid ini. Kalau melihat daripada kubah masjid kita ini adalah persis proporsi dan saya ambil ada dari Masjid Hijau Nabawi. Begitu juga bagian bawah ini ada satu ornamen, bagian atas ini adalah sebagian daripada satu bagian daripada Masjid Nabawi yang biasanya akan bergeser itu. Nah, inilah bentuknya seperti ini. Kalau antum bisa melihat juga di bagian mihrab itu ada emas yang 3 itu adalah seperti ada di Masjid Nabawi sebagai bagian atas daripada kolom-kolom yang ada di Masjid Nabawi. Maka itu saya ambil bentuk seperti itu. View kita, pemandangan dari kita bisa melihat lingkungan sekitar kita, yaitu bisa melihat tanaman ada di sekitar sini. Maka itu bagian daripada konsepsi kita diberi kaca di sekitar kita untuk bisa kita berdekatan dengan alam yang ada di bagian luar kita. Ya, warna emas ini sebetulnya dominasi. Kalau antum bisa melihat bahwa emas ini bagian, kalau kita datang ke Nabawi, di Masjid Haram, di Mekah itu juga semua konsentrasi banyak sekali menggunakan ornamen-ornamen emas. Maka kita mengikuti gerak dan langkah daripada tiga masjid besar itu, maka kita tempatkan semua ornamennya dengan emas. Dan kalau dilihat bahwa semua asma Allah kita di dalam kaca juga itu kita buat warnanya seperti emas. Itulah yang diharapkan bahwa watak emas inilah bagian daripada pemilihan kita bersama-sama dengan memberikan mendapatkan referensi daripada 3 masjid utama kita itu. Nama saya Anton Suhardianto, lulusan arsitektur ITB dan S2 dari ITB, dan membangun ini atas permintaan salah satu ketua DKM kita, yaitu Bapak almarhum Baharudin Wahab, dan sekarang diteruskan oleh Pak Zahrul Hadi Prabowo. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.